Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Selamat datang di channel ini. Mendengar jawaban Mbok Mina, Desi kembali merebahkan badannya. Air mata nampak mengalir di pipinya. Mbok Minah yang melihat Desi meneteskan air mata, langsung mengusap pipi Desi dan membelai rambutnya. Sudah subuh, Neng. Insya Allah gak ada apa-apa lagi, kata Mbok Minah. Pagi itu, seperti biasanya, setelah sarapan mereka berkumpul di ruang tengah. Cuma bedanya mereka semua diam dan hanya berbicara seadanya. Maklum aja, hampir semua anggota keluarga ngalamin hal-hal yang gak masuk akal. Di situ cuma Tika aja yang nampak biasa. Mungkin karena Tika masih belum mengerti apa yang sedang terjadi di rumah itu. Miko mana, Bu? Kok makanannya masih ada? Kata Tika. Mereka baru sadar, semenjak pintu itu ada di rumah, Miko sepertinya menghilang gitu aja. Mungkin masih main sama temennya, Nduk, jawab Bu Asih. Assalamualaikum. Terdengar suara orang mengucapkan salam di luar rumah. Dan suaranya itu sangat mereka kenal. Soleh, teriak Pak Ahmad. Ini Mas sekedar oleh-oleh hasil kebun anak pesantren, kata Pak Soleh. Mereka langsung berhamburan keluar rumah untuk menyambut Pak Soleh. Dulu, Pak Soleh sempat lama tinggal di rumah Pak Ahmad sebelum mengasuh pondok pesantren. Jadi mereka terlihat tidak canggung meskipun lama nggak ketemu. Sarah, Desi, kalian sudah besar sekali ya, kata Pak Soleh. Akhirnya, setelah dari tadi diam saja, Sarah dan Desi bisa tersenyum lagi. Setelah ngobrol-ngobrol santai, akhirnya Pak Soleh mulai menyinggung tentang kejadian-kejadian aneh yang Pak Ahmad dan keluarganya alami. Saya sudah cerita ke Pak Kiai di pondok tentang kejadian di rumah ini. Dia hanya dimanfaatkan, kata Pak Soleh. Dimanfaatkan? Apa maksudnya? Tanya Pak Ahmad. Iya Mas, orang-orang pemuja setan dan golongannya telah memanfaatkan keadaan di desa itu. Jelas Pak Soleh. Pak Ahmad nampak masih bingung dengan penjelasan Pak Soleh. Namanya Rima, dari desa Lereng. Mungkin Mbok Minah lebih tahu tentang cerita ini, kata Pak Soleh. Pak Soleh menyebutkan nama Rima dari sebuah desa. Sebut saja desa itu Desa Lereng. Rima, Desa Lereng, kata Mbok Minah. Iya Mbok, kata Kiai Hasan, mungkin Mbok Minah masih ingat. Kejadian di desa tersebut sekitar 20 tahun yang lalu, kata Pak Soleh. Dia anak yang baik, lanjut Mbok Minah. Mbok Minah kemudian terdiam sesaat, lalu mulai bercerita. Jadi dulu, di sebuah desa, sebut saja desa itu Desa Lereng. Ada seorang janda, anak satu bernama Rima. Dia tinggal bersama ibunya, Mbok Riwa, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Rima ini adalah kembangnya di desa itu. Janda kembangnya lah kalau istilah lainnya. Rima suka membantu Mbok Riwah berjualan di pasar. Rima memiliki seorang putri yang cantik, berumur 6 tahun. Namanya Melati.
Setelah berjualan di pasar, Rima dan Melati selalu bermain di bawah pohon besar yang ada persis di belakang rumah Mbok Riwa. Tak hanya mereka, banyak juga anak-anak yang bermain di situ. Karena rumah Mbok Riwa ini berada di pinggir jalan desa. Singkat cerita, tiba-tiba Melati jatuh sakit. Badannya panas dan menggigil. Mungkin karena kebiasaan dan kepercayaan di daerah tersebut, dibawalah Melati ke orang pintar. Bukannya membaik, Melati malah tambah parah. Karena gak kunjung membaik, Rima dan Mbok Riwa berencana akan bawa Melati ke puskesmas terdekat. Karena sudah sangat parah, akhirnya Melati gak terselamatkan. Dia meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Melati akhirnya dikebumikan di belakang rumah Rima, tepat di bawah pohon besar itu. Semenjak kepergian Melati, keadaan Rima semakin memburuk. Tiap hari dia hanya melamun. Kadang seharian dia duduk di samping kuburan anaknya itu. Mbok Riwa sudah berusaha untuk mengobati Rima. Banyak sudah orang pintar yang berusaha untuk menyembuhkan Rima. Tapi tetap saja nggak ada perubahan. Rima semakin memburuk. Suatu hari, Rima nampak mengejar anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya. Setelah tertangkap, dia hanya menggendong dan membelai rambut anak itu. Melati, ibu kangen, Dok. Kata Rima sambil tersenyum. Setelah itu, Rima melepaskan kembali anak yang dia tangkap. Karena kebiasaannya itu, banyak warga yang khawatir. Atas rembukan warga dan kepala desa, akhirnya para warga meminta Mbok Riwa agar Rima tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan Mbok Riwa menyanggupi, meski dengan berat hati. Suatu malam, kampung lereng dihebohkan dengan kabar hilangnya seorang anak kecil. Dan karena kebiasaan Rima suka mengejar-ngejar anak kecil, warga pun langsung berpendapat kalau Rimalah pelakunya. Tanpa aba-aba, warga yang memang sudah berkumpul di rumah kepala desa langsung mendatangi rumah Rima. Awalnya, keadaan bisa dikendalikan. Setelah orang tua Rima memberitahukan kalau semenjak warga melarang Rima keluar rumah, semenjak itu juga Rima dikurung di dalam rumah. Lalu kepala desa memeriksa ke dalam rumah Mbok Riwa. Dan memang benar, Rima ada di kamar. Posisi pintu kamarnya itu terkunci. Kepala desa lalu menjelaskan ke warga kalau Rima dikurung di dalam kamar. Mendengar penjelasan itu, warga mulai meninggalkan rumah Rima. Entah siapa yang memprovokasi, tiba-tiba beberapa orang masuk ke dalam rumah Mbok Riwa dan membuka pintu kamar Rima. Mbok Riwa yang melihat itu coba mencegah. Tapi apa daya, dia hanya seorang wanita tua yang lemah. Mereka lalu menyeret tubuh Rima sambil berteriak, "Wanita setan, penculik anak harus mati." Melihat anaknya diseret dan dipukuli, Mbok Riwa coba mencegah. Lagi-lagi, kali ini Mbok Riwa dipegang oleh dua orang laki-laki. Dia hanya bisa menangis dan memohon agar Rima dilepaskan. Tapi percuma. Mereka seperti kesetanan. Sama sekali nggak mempedulikan Mbok Riwa. Mereka terus menyeret tubuh Rima yang sudah nggak berdaya ke bawah pohon besar yang ada di belakang rumah. Entah setan apa yang merasuki mereka.
Mereka lalu membakar Rima hidup-hidup. Kepala desa yang dari tadi dipegangi oleh orang yang katanya dari keluarga anak yang hilang itu mulai berontak dan akhirnya bisa lepas. Dia lalu membantu Mbok Riwah yang dari tadi mencoba memadamkan api yang membakar tubuh Rima. Setelah beberapa saat, api dapat dipadamkan. Tapi sayang, Rima mengalami luka bakar yang cukup parah. Dan di saat akhir hayatnya, Rima hanya berkata, Melati, ibu kangen, Dok. bersama dengan itu akhirnya Rima meninggal. Mbok Riwah hanya bisa memeluk tubuh Rima yang sudah tak bergerak lagi. Dan dia berdiri menatap ke semua orang yang telah membuat anaknya meninggal. Kemudian dia berkata, "Kalian telah melakukan kesalahan besar. Entah kebetulan atau gimana, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang." Mbok Riwah lalu memeluk dan berkata ke jasad Rima, "Dok, ingat baik-baik orang yang telah membuatmu celaka. Gak ada yang pantas mereka terima, kecuali rasa perih," kata Mbok Riwah. Malam itu juga, jenazah Rima dimakamkan. Dia dimakamkan di samping makam Melati. Setelah proses pemakaman selesai, kepala desa lalu menemui Mbok Riwah. Dia meminta maaf karena tidak bisa mengendalikan warga. Mbok Riwah hanya mengangguk. Dan setelah semua orang meninggalkan rumah Rima, Mbok Riwah lalu menuju ke makam Rima. Dia menangis sejadinya di atas pusara anaknya itu. Dia berkata, "Balas anakku. Balas semua orang yang telah membuat kamu merasakan kepedihan." Tiba-tiba, Mbok Riwah menggali lagi makam Rima dan mengangkat mayat Rima, lalu meletakkannya di atas akar pohon besar yang ada di belakang rumahnya itu. Dia mulai melepas kain kafan yang menutupi tubuh Rima dan menggantinya dengan kebaya kesukaan Rima. "Kamu cantik, Dok," kata Mbok Riwah. Mbok Riwah lalu membakar kemenyan. Dia kemudian bersujud dan membaca mantra-mantra. Kemudian Mbok Riwah menyayat tangannya sendiri, lalu meneteskan darahnya ke mulut Rima. Dia bersujud kembali. Tak berapa lama, angin berembus dengan kencang. Bersamaan dengan terciumnya aroma melati yang sangat menyengat. Dan yang lebih aneh lagi, jasad Rima lenyap. Mbok Riwah yang mengetahui itu lalu bangkit dan tersenyum puas. "Selamat datang kembali, Dok. Dendam ini sudah terlalu besar," kata Mbok Riwah. Bersama dengan itu, samar terdengar suara wanita sedang nembang. Dan asalnya dari atas pohon besar itu. Mbok Riwah lalu mendongak melihat ke atas. Benar saja, itu Rima. Dia nampak duduk di dahan pohon besar sambil tersenyum memandang ke arah Mbok Riwah. "Turun, Dok. Kita selesaikan ini," kata Mbok Riwah. Rima lalu terbang ke arah Mbok Riwah dan mendarat persis di depan Mbok Riwah. Jelas terlihat oleh Mbok Riwah. Mata Rima merah menyala, dan dari mulutnya
menetes cairan berwarna hitam. "Ambil jiwaku untuk menyempurnakan ini," kata Mbok Riwa. Tiba-tiba, tangan Rima menghantam dada Mbok Riwa dan menarik jantungnya. Mbok Riwa langsung tewas. Rima lalu memakan jantung itu dan terbang ke atas pohon sambil tertawa. Keesokan harinya, Desa Lereng dihebohkan dengan kabar tewasnya Mbok Riwah yang gak wajar. Secara Mbok Riwah tewas dengan posisi jantungnya hilang. Atas kesepakatan warga, akhirnya Mbok Riwah dimakamkan satu liang lahat dengan Rima. Anehnya, kuburan Rima masih utuh, gak ada tanda-tanda pernah digali sebelumnya. Semenjak saat itu, teror di Kampung Lereng dimulai. Kejadian pertama dialami oleh Mbok Jum. Dia adalah pedagang sayur di pasar. Saat itu Mbok Jum akan berangkat berjualan. Karena jarak pasar dan rumahnya cukup jauh, Mbok Jum selalu berangkat saat masih gelap. Dia berangkat berjalan kaki bersama para pedagang lainnya. Sepanjang jalan mereka ngobrol satu sama lain. Hanya ada satu jalan terdekat menuju ke pasar, yaitu jalan melewati pohon besar dan rumah kosong bekas rumah almarhum Mbok Riwa. Tanpa ada pikiran apa-apa, mereka terus berjalan sambil ngobrol. Sampai tepat di samping pohon besar itu, tiba-tiba tercium bau bunga melati yang sangat menyengat. Mereka berhenti sesaat dan saling pandang satu sama lain. Samar, mereka juga mendengar suara wanita sedang nembang. Awalnya mereka pikir mungkin sedang ada hajatan di desa sebelah. Tapi aneh, lama-lama suara itu semakin jelas. Dan arahnya dari atas pohon besar itu. Sontak mereka memandang ke atas. Dan benar saja, yang sedang nembang itu adalah Rima. Dia berada di atas pohon. Dia menggantung di dahan pohon dengan posisi terbalik. Kepalanya ada di bawah. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, mereka lari sekencang-kencangnya. Sejak saat itu, kabar arwah Rima bersemayam di pohon besar cepat tersebar. Dan sudah mulai ada beberapa korban jiwa. Mereka adalah orang yang telah membuat Rima meninggal. Dan semuanya tewas dengan badan sudah tidak utuh lagi. Tergantung di atas pohon besar itu. Mbok Minah merasakan sendiri gimana mencekamnya suasana desa Lereng saat itu. Gak ada yang berani keluar rumah sesaat setelah azan maghrib. Semua warga menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Karena memang sosok Rima sering nampak menyusuri jalan di desa itu. Sambil nembang, Rima nampak melayang-layang menyusuri jalan kampung. Dan karena keadaan sudah gak karuan, akhirnya kepala desa melarang warganya untuk melewati jalan yang menuju ke pohon itu, apalagi pada malam hari. Dan dari situlah akhirnya pohon itu dikenal dengan nama pohon larangan. Tahun demi tahun berlalu. Sudah banyak para sesepuh di desa Lereng yang sudah meninggal dunia. Dan cerita mengenai pohon larangan itu lambat laun memudar. Banyak yang mengira cerita Rima hanyalah mitos belaka.
Meski nggak sedikit juga yang masih meletakkan sesajen di pohon larangan itu. Dan karena pembangunan desa lereng, banyak pohon-pohon di pinggir jalan terkena dampak pelebaran jalan, termasuk pohon larangan itu. Ada cerita aneh saat pohon larangan akan ditebang. Semua jenis gergaji nggak ada yang mampu memotong pohon itu. Ini bukan pohon biasa, kata Pak Ari. Pak Ari adalah kepala proyek pelebaran jalan di desa lereng. Atas masukan dari kepala desa, akhirnya Pak Ari berkonsultasi kepada seorang kiai di desa sebelah. Kalau memang pohon itu harus ditebang untuk kebaikan desa lereng, akan aku bantu, kata Kiai Ali. Kiai Ali ini adalah pengasuh sebuah pesantren yang ada di desa seberang. Beliau dikenal sebagai kiai yang rendah hati. Tak heran masyarakat desa lereng sangat menghormati beliau. Tolong disiapkan penerangan, karena kita akan melakukannya pada malam hari. Dan juga tolong sediakan 3 potong kain kafan bersih, lanjut Kiai Ali. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.